Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Ini Sunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi kelas 12, di mana pembahasan materinya yaitu mengentri bukti transaksi pada perusahaan dagang. Dan untuk topik pembahasannya, kita mulai dari bukti transaksi 21 sampai dengan 25 dengan studi kasus Wintoys. Sebelum kita memulai, kalian harus tahu kompetensi dasar yang terdiri dari ranah pengetahuan yaitu 3.14 sampai dengan 3.16, dan juga ranah keterampilan terdiri dari 4.14 sampai dengan 4.16. Langsung saja kita praktikkan secara bersama-sama. Kita buka jendelanya menjadi dua, satu jendela soal, kemudian satu lagi jendela maya. Ini juga kita bagi dua. Kita mulai dari transaksi 21, di mana transaksi 21 ini adalah transaksi pembelian secara kredit, yaitu dibuktikan dari faktor penjualan, berjudulnya faktor penjualan, dan untuk kepalanya yaitu kepala dari perusahaan lain, itu CV Raya. Mayo masuknya ke purchase, kemudian enter purchase. Nah, untuk suppliernya yaitu CV Raya, kemudian enter. Terminnya lihat, terminnya 3/10 N/30, sudah sama ya. Termusnya 3%, 10, dan 30. Kemudian kita langsung ke purchase, yaitu kita isi nomor di soal FR strip 789, kemudian kita tag. Untuk date-nya tanggal 17 September 2017, kemudian enter. Nah, untuk supplier invoice ini tidak ada di soal, jadi kita abaikan saja, kita kosongkan, langsung kita tap ke bill. Bill kita isi yang pertama yaitu 6, kemudian tap 4 kali, kita pilih yaitu boneka poni B012, ke page down dengan keyboard, kemudian enter, kemudian tap kembali, kita isi price-nya sebesar 65.000, kemudian kita enter. Kita isi bill yang kedua yaitu 5, kita tap 4 kali, 1, 2, 3, 4 sampai look for-nya sudah ada tulisan B001, kemudian kita page down, kita pilih B013 yaitu boneka teddy bear, kita enter, kemudian kita tap kembali, price-nya yaitu 80.000, kemudian kita enter, masuk ke bill yang ketiga yaitu 5, kita tap 4 kali, kemudian kita pilih B014 boneka Pororo, kemudian kita enter, kemudian kita tap, price-nya 95.000, kemudian enter. Bill yang keempat yaitu 5, kemudian kita tap 4 kali, kita pilih B015 paling terakhir yaitu bantal frozen, kemudian enter, tap lagi, price-nya sebesar 60.000, kemudian enter. Setelah sudah diinput semua, kita lihat subtotalnya, kita samakan 1.565.000, kemudian untuk PPN-nya 156.500. Nah, di sini ada biaya angkut. Biaya angkut kita isi di freight, yaitu sebesar 30.000. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat totalnya sudah sama 1.751.500. Kalau sudah, boleh kalian klik Ctrl R untuk melihat jurnal sementaranya. Nah, ini adalah jurnal sementara di bukti transaksi 21. Oke, kalau sudah boleh kalian oke, kemudian kalian record atau kalian klik Alt N pada keyboard. Nah, ini ada pop up, would you like to change the text code used? No, kita pilih no.
Kemudian kita pilih cancel sampai kembali lagi ke menu command center. Selanjutnya yaitu bukti transaksi 22. Nah, ini hanya permohonan retur pembelian. Jadi ini baru permohonan yang ditandakan bahwa si Quintoys ini mengirimkan bukti memorial ke si Viraya yang berisikan bahwa permohonan pengiriman pengembalian kembali barang yang rusak. Jadi barang yang udah dibeli ternyata barang tersebut rusak. Nah, Quintoys mengirimkan permohonan ke si Viraya untuk mengembalikannya. Untuk transaksi ini tidak di jurnal karena ini sifatnya baru permohonan. Ini hanya pemberitahuan saja dari Quintoys ke si Viraya. Ini tidak di jurnal. Lanjut kita masuk ke transaksi 23. Nah, setelah di transaksi 22 itu bentuknya permohonan, sekarang ini sudah bentuknya retur. Ya, caranya bagaimana? Caranya sama, langkah-langkahnya seperti kita membeli, yaitu kita klik purchase, kemudian kita klik enter purchase. Untuk suppliernya kita ketik saja C, kemudian muncul otomatis si Viraya, kita enter, kemudian kita tap. Terminnya ini masih sama seperti yang dulu, tidak usah kita ganti, langsung kita ke purchase. Untuk purchase-nya kita isi nomor faktur yang kita kreditkan, yaitu NKR ya, ini ya, NKR, kemudian strip 01. Untuk date-nya yaitu yang tanggal ini, 19 September 2017. Kemudian kita enter sampai supplier invoice-nya tidak ada, langsung saja kita ke bill. Untuk bill-nya, kalau di retur, kalau disoalkan hanya satu. Nah, kalau di Mayop, kalau retur perbedaan dari pembelian, itu kita kasih minus dulu sebelum angka 1. Jadi kita min 1, kemudian tab. Kita pilih yang kita retur adalah boneka Pororo, yaitu boneka poni, yaitu B012. Kemudian enter. Kemudian kita tab, kita isi price-nya yaitu 65.000, sudah otomatis karena kita sudah buat di depan ya. Kemudian enter, sehingga kita lihat subtotalnya 65.000, teksnya 6.500, dan totalnya yaitu 71.500. Ini ada minus di depannya, ini artinya adalah retur ya. Kalau sudah, boleh kita record, tapi jangan dikeluarkan. Kita record dulu, kemudian langsung kita pilih menu register yang paling bawah nih sebelah layout. Kemudian di sini ada all purchase, ada beberapa tab, ada all purchase, quotes, orders, open bills, return and debits, kemudian close bills. Nah, untuk kita menu retur ini kita pilihnya yang returns and debits. Ada yang sudah kita record kan. Kalau misalnya tadi sebelumnya kalian tidak record, ini tidak muncul. Jadi kita record dulu baru kita pilih menu register ya. Kalau sudah, boleh kalian klik apply to purchase yang paling bawah ini. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Ini adalah settle returns. Kita harus men-settle dulu returnnya dengan cara kita isi, yaitu ID-nya sama seperti yang di depan, NKR strip 01, kemudian kita tab, date-nya kita isi 19 September 2017. Kemudian kita isi di sini. Ini ada discount-nya, kemudian ada total out-nya, ada amount of late-nya. Ini kita klik di amount of late sebesar 71.500, kemudian kita enter terlebih dahulu. Perbedaannya, ketika sebelum di enter, out of balance-nya masih ada angkanya, nominalnya. Kemudian kalau misalnya kita sudah enter, nanti out of balance-nya berubah menjadi 0 ya. Kalau sudah, boleh kalian record, kemudian kalian close sampai kembali lagi ke menu command center ya. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu transaksi 24, penjualan secara tunai, nota kontan, depannya adalah Quintoys, berarti ini adalah penjualan secara tunai.
Kalau di Mayop masuknya ke sales, fitur sales, kemudian fasilitasnya kita pilih enter sales. Customernya adalah pelanggan tunai. Kita ketik P saja di customer, kemudian kita enter. Terminnya, kita lihat termin di soal adalah COD, jadi harus kita ganti. Ini masih 2%, 10, net 30. Ini kita ganti menjadi payment is due-nya adalah COD. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tap sampai ke invoice-nya. Invoice-nya yaitu nomor, yaitu NK-04. Kemudian kita tap. Date-nya adalah 20 September 2017. Untuk customer PO tidak ada, jadi diabaikan saja. Kemudian langsung masuk ke ship, yaitu 1 kuantitasnya. Kemudian tap 4 kali. Kita pilih B006 Yoyo, kemudian enter, kemudian tap, kita isi price-nya 25.000, kemudian enter. Ship yang kedua yaitu 1, kemudian tap lagi 4 kali, kita pilih Hot Wheel, kemudian enter, kemudian kita tap, price-nya yaitu 30.000. Kemudian yang ketiga 1, kita tap 4 kali, kita pilih yaitu Tamiya B009, kemudian enter, kemudian kita tap, price-nya 70.000, kemudian kita enter. Nah, setelah kalian input, kalian cross check dulu. Subtotalnya 125.000, teksnya 12.500, totalnya 137.500. Kalau di tunai, perbedaannya kita harus isi dulu balance due-nya di pay today. Kalau kredit kan cukup sampai sini kita record, tapi kalau tunai, pay today-nya harus kita isi sebesar balance today, yaitu 137.500. Kemudian baru kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kalian klik Ctrl R untuk melihat jurnal sementaranya. Nah, kita lihat ini ada account receivable. Awalnya account receivable, kemudian adalah sales revenue-nya. Nah, perhatikan juga di COGS-nya ya. Kebanyakan teman-teman banyak nih yang info ke saya kalau COGS-nya berbeda. Nah, itu berarti perbedaannya letaknya kalian salah memilih item number atau salah pada saat menginput persediaan awal, pada saat awal setting perusahaan. Kemudian untuk yang terakhirnya ini ada 2 jurnal karena kita langsung pay today. Jadi ada cash in bank-nya, kemudian kita kreditkan atau receivable-nya. Oke, kalau sudah boleh kalian oke. Kemudian boleh kalian record atau alt N. Kemudian cancel, kembali lagi ke menu command center. Oke, lanjut ke transaksi terakhir yaitu transaksi 25. Ini adalah penerimaan piutang dagang, bukti kas masuk. Kalau kas masuk khusus untuk penerimaan piutang, berarti kita pilihnya mulai awal adanya piutang, adanya terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Berarti kita pilih menu sales, kemudian kita pilih receive payments, fasilitasnya. Nah, di sini ada deposit to account-nya, kita pilihnya yaitu cash in bank. Kemudian balance-nya kita samakan 21.449.600. Kalau kalian betul, berarti pengerjaannya sudah benar. Kemudian kalau salah, berarti harus diperbaiki ya. Untuk customer-nya, yaitu diterima dari Istana Boneka, kita ketik saja I, kemudian kita enter. Kemudian kita tap, amount receipt-nya sebesar Rp3.991.050. Kita tap sampai ke ID, yaitu nomor BKM-05. Kemudian kita tap, date-nya yaitu 21 September 2017. Kemudian enter. Nah, untuk kita lihat untuk pembayarannya, penerimaan piutang dagang atas nomor FQ strip 1109 sama.
Kemudian tanggalnya 11 September 2017 dengan termin 2/10 N/30. Nah, di sini 11 September ke 21 September berarti berapa hari ini? 10 hari. Berarti dia masih masuk diskonnya 2% ya. Nah, diskonnya juga sudah tertera 81.450. Sehingga total due-nya berkurang. Yang tadinya piutangnya 4.072.500, kemudian ada diskonnya, jadi total due-nya hanya 3.991.050 rupiah. Kemudian kita klik saja dia monoplate. Nah, kalau masih biru seperti ini wajib untuk di enter agar out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementaranya. Ini adalah recap transaction untuk transaksi nomor 25, yaitu ada 3 ya, dimana ini untuk penerimaan uangnya, kemudian ini untuk diskonnya. Nah, kalau yang bawah ini, diskonnya ini dijadikan ke akun receivable dulu, kemudian dikreditkan. Sebenarnya sama aja, jadinya 00 juga. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian kalian record atau klik Alt N pada keyboard. Nah, di sini ada pop-up. Klik Print Now untuk record, klik Print Later untuk record the payment and skip printing. Nah, ini kita klik Print Later aja. Kemudian kita cancel sampai kembali lagi ke menu Command Center. Jika kalian sudah menginput transaksi 21-25, kita cross check kembali untuk melihat ada di accounts, kemudian kita pilih transaction journal. Kita isi date-nya mulai dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan terakhir yaitu 21 September 2017. Kemudian enter. Kita klik all yang menu paling terakhir. Nah, ini adalah penginputan transaksi kita mulai dari transaksi 21 sampai transaksi terakhir yaitu transaksi 25. Kalau sudah, boleh kalian close. Kembali lagi ke menu Command Center. Itu adalah langkah-langkah dalam mengentry bukti transaksi 21 sampai dengan transaksi 25 di Mayok Accounting. Nah, kalau kalian menginputnya secara manual, pertanyaan saya adalah jurnal apa saja yang dibutuhkan dalam mengentry bukti transaksi 21 sampai 25. Kalian jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas, serta jawabannya. Oke, saya tunggu jawabannya ya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.